Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008 akan memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Pak Miftahuddin ME. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Terdapat beberapa akad syariah yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan syariah. Jelaskan 5 akad yang Anda ketahui dan akad apakah yang akan digunakan jika sedang memerlukan dana. Terdapat lebih dari 5 akad dalam manajemen keuangan syariah. Namun, ada 5 akad yang sering disebutkan dan menjadi dasar dari berbagai transaksi perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang atau disebut nasabah dan pihak yang diberi kepercayaan atau bank syariah. Sederhananya, nasabah menitipkan uangnya di bank dan bank akan menjaga uang tersebut. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai yang menyediakan seluruh modal atau disebut sahibul mal atau bank syariah, dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib atau juga nasabah, dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal atau disebut juga bagi hasil. Yang ketiga yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang keempat yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dengan menyebutkan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan. Penjual akan memberitahu harga beli barang kepada pembeli, kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual. Dan yang terakhir yaitu ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan barang dengan sistem sewa dan beli, atau biasa disebut ijaroh muntaha bitamlik. Dari kelima akad tersebut, jika sedang memerlukan dana, maka kita dapat menggunakan akad wadiah, mudharabah, dan murabahah. Dengan ketentuan dari ketiga akad tersebut yaitu, jika hanya ingin menitipkan dana dan tidak ingin dana tersebut dikelola, maka pilihlah akad wadiah. Namun, dengan akad ini, kita tidak akan mendapatkan bagi hasil. Yang kedua, jika ingin dana kita dikelola dan mendapatkan bagi hasil, akad mudharabah bisa menjadi pilihan. Dalam akad ini, bank syariah akan mengelola dana dan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga, jika ingin membeli suatu barang atau jasa dengan cara kredit, akad murabahah dapat digunakan. Bank syariah akan membeli barang tersebut terlebih dahulu dengan harga pokok ditambah keuntungan, kemudian menjual kepada kita secara kredit. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan kedua. Untuk menjadi manajer keuangan syariah, diperlukan analisis keuangan yang memadai. Menurut Anda, analisis keuangan apa yang paling penting dilakukan untuk menilai kesehatan suatu bank syariah? Jelaskan. Dari pertanyaan tadi, untuk menilai kesehatan suatu bank syariah, terdapat beberapa analisis keuangan yang sangat penting dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kinerja, stabilitas, dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Berikut beberapa analisis keuangan yang umum dilakukan yaitu, yang pertama analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk bank syariah. Beberapa rasio keuangan yang penting diantaranya yaitu rasio likuiditas, yang berfungsi mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian rasio solvabilitas, yang berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian rasio
profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, rasio aktivitas yang berfungsi untuk mengukur efisiensi bank dalam mengelola asetnya. Yang kedua, analisis kualitas aset. Analisis kualitas aset bertujuan untuk menilai kualitas dari aset-aset yang dimiliki bank, terutama piutang. Hal ini penting karena kualitas aset yang buruk dapat berdampak pada kinerja keuangan bank. Analisis yang dilakukan meliputi non-performing financing atau NPV, yaitu persentase pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan karena nasabah menunggak pembayaran. Yang kedua, Provision for Loan Losses atau PLL, yaitu cadangan yang disisihkan untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat kredit macet. Yang ketiga yaitu analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selain rasio-rasio yang telah disebutkan sebelumnya, analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan laba bersih bank dengan pendapatan operasional. Dan yang keempat, yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengukur dampak perubahan variabel-variabel eksternal terhadap kinerja keuangan bank. Variabel-variabel tersebut antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan bank syariah dengan bank syariah lainnya atau dengan rata-rata industri perbankan. Hal ini berguna untuk mengetahui posisi kompetitif bank. Masuk ke pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir. Berdasarkan soal nomor 2, silakan saudara lakukan analisis suatu laporan keuangan bank syariah dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan yang Anda ketahui. Berikut ini adalah contoh analisis kinerja keuangan dari PT Bank Syariah Indonesia periode 2021 sampai 2022. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia pada periode 2021 sampai 2022 menunjukkan hasil yang sangat baik dalam hal profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Dalam hal profitabilitas, rasio BOPA, ROA, dan ROE semuanya memperoleh predikat sangat baik atau baik. Kemudian, dalam hal likuiditas, rasio FDR PT Bank Syariah Indonesia juga memperoleh predikat baik. Selanjutnya, dalam hal solvabilitas, rasio CAR PT Bank Syariah Indonesia juga memperoleh predikat sangat baik. Secara keseluruhan, PT Bank Syariah Indonesia memiliki kinerja keuangan yang sangat baik pada periode 2021 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mampu efisien dalam operasionalnya, menghasilkan keuntungan yang baik, memiliki tingkat likuiditas yang baik, serta memiliki kecukupan modal yang memadai. Mungkin cukup sekian pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen keuangan syariah. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.